Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Ramanda, BP 1710843008. Pertama-tama saya berterima kasih kepada pembimbing dan penguji yang telah menyaksikan video presentasi skripsi saya yang berjudul Pengembangan Objek Wisata Bahari di Kawasan Sungai Pisang, Kelurahan Teluk Kabung, Kecamatan Bungus, Kota Padang. Langsung saja. Yang pertama itu ada bab 1. Pertama itu ada latar belakang. Pengembangan pariwisata telah diatur oleh pemerintah Indonesia sebagaimana yang tertentu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 4, tujuan kepariwisataan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, menguatkan citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Selanjutnya yang menjadi fokus peneliti di sini adalah wisata bahari. Wisata bahari merupakan jenis pariwisata alternatif berkaitan dengan kelautan, baik di atas permukaan laut maupun kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan laut. Ini sangat berpotensi di negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki banyak daerah pesisir. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam pasal 1 ayat 8 menjelaskan kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu seperti karakter fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Selanjutnya juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 melalui kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk dapat memahami dan mengembangkan potensi daerah yang dianggap memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan. Yang menjadi fokus saya itu daerahnya yaitu Sungai Pisang yang berada di Kota Padang, yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia, terletak di pesisir barat Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai dengan keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan institusi sejarah. Ibu kota provinsi dari Sumatera Barat ialah Kota Padang yang merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera. Memiliki luas wilayah 694,96 km dengan banyak penduduk 1.096 jiwa. Kota Padang secara geografis berbatasan dengan laut dan dikelilingi oleh perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.453 mdpl. Yang Kota Padang merupakan salah satu daerah yang mengemukakan wisata dan merupakan salah satu daerah yang banyak pendapatannya melalui wisata. Kita bisa lihat dari tabel yang telah saya peneliti paparkan. Setiap tahunnya pendapatan pariwisata di Kota Padang terus meningkat dan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Padang juga terus meningkat. Kota Padang sendiri tercatat memiliki objek wisata bahari seperti Pantai Padang, Pantai Air Manis, Pantai Purus, kawasan Sungai Pisang, dan masih banyak lagi. Berdasarkan data tercatat pada tahun 2018 ada sebanyak 32 objek wisata bahari di Kota Padang. Salah satu daerah yang merupakan fokus peneliti yaitu kawasan objek wisata Sungai Pisang yang terletak di selatan Kota Padang, tepatnya di Kecamatan Bungus, Kelurahan Teluk Kabung. Sungai Pisang merupakan salah satu kelurahan paling selatan di Bungus, Teluk Kabung. Jalan yang menghubungkan nagari Sungai Pisang dan ibu kota kecamatan berjarak 30 km. Hal yang dijual oleh kawasan Sungai Pisang ini adalah wisata bahari, seperti pesisir pantai yang sangat panjang dan juga beberapa pulau-pulau kecil di sekitarnya. Berikut adalah gambar-gambar pemandangan pantai Sungai Pisang dan pemandangan pulau-pulau yang ada di kawasan Sungai Pisang. Salah satu faktor yang berkembangnya kawasan Sungai Pisang ini menjadi kawasan wisata ialah perbaikan akses jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang tahun 2017, sehingga akses untuk ke kawasan Sungai Pisang sudah lancar dan memadai. Berkembangnya kawasan Sungai Pisang menjadi kawasan wisata membuat masyarakat di kawasan ini menjadi berkembang juga, di mana dulunya daerah ini termasuk salah satu daerah tertinggal di Kota Padang dengan rata-rata pekerjaan masyarakatnya adalah nelayan tradisional karena mereka dekat dengan sumber daya laut.
Dan juga berkembangnya wisata bahari Sungai Pisang berawal dari ditetapkannya Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang ditunjuk oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagai daerah destinasi unggulan pariwisata pada tahun 2007. Kawasan pesisir Sumatera Barat memiliki potensi dan prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai berbagai destinasi wisata bahari. Potensi wisata pesisir Sumatera Barat terbentang dari utara Sumatera Barat, yaitu Pasaman Barat, sampai bagian selatan pesisir selatan dengan bentangan pasir putih dan ekosistem bawah air yang masih terjaga. Sungai Pisang merupakan tanah ulayat yang langsung dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat. Untuk pengembangan wisata di kawasan ini, masyarakat bergerak melalui organisasi wisata atau Pokdarwis. Di kawasan Sungai Pisang terdapat Pokdarwis yang bernama Kelompok Sadar Wisata Pesona Sungai Pisang Indah. Untuk pengembangan wisata di kawasan ini, pengembangannya juga melibatkan kelompok lainnya seperti Nini Mama, swasta, dan juga dan tentunya juga pemerintah. Dalam pengembangan kawasan ini, kelompok sadar wisata juga melakukan kerjasama dengan swasta, seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata pada tahun 2020, yaitu bekerjasama dengan BUMN PLN Teluk Sirih melalui dana CSR untuk pengembangan wisata di kawasan Sungai Pisang. Program ini sudah dimulai semenjak tahun 2020. Melalui kerjasama pengembangan wisata di kawasan Sungai Pisang ini, pada tahap pertama sudah membantu dalam pengembangan beberapa fasilitas pendukung wisata di kawasan Sungai Pisang, dan untuk tahap kedua akan dimulai pada tahun 2022. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan objek wisata bahari di kawasan Sungai Pisang, Kelurahan Teluk Kabung, Kecamatan Bungus, Kota Padang. Dan adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan objek wisata bahari di kawasan Sungai Pisang, Kelurahan Teluk Kabung, Kecamatan Bungus, Kota Padang. Dan adapun manfaat dari penelitian ini seperti yang tertera dalam slide yang dipaparkan oleh peneliti. Selanjutnya ada bab 2, ada studi penelitian yang relevan. Berikut adalah penelitian-penelitian yang menjadi acuan bagi peneliti melakukan penelitian ini. Selanjutnya adalah teori yang peneliti gunakan. Di sini peneliti menggunakan teori unsur pengembangan destinasi wisata yang dikemukakan oleh Cooper tahun 1993. Dalam teori ini terdapat 4 variabel, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenities, dan ancillary service. Berikut adalah skema pemikiran dari penelitian. Lanjut. Ini adalah definisi konsep dari peneliti. Berikut adalah definisi operasional. Lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini peneliti melakukan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik pemilihan informan, yaitu purposive sampling, dan peranan peneliti di sini adalah sebagai instrumen utama. Dan yang menjadi unit analisis di sini yaitu kelompok sadar wisata pesona Sungai Pisang Indah. Teknik analisis data yang peneliti lakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi. Dan teknik keabsahan datanya yaitu triangulasi sumber. Selanjutnya bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Yang pertama itu ada gambaran umum Kota Padang seperti yang tertera dalam slide, dan juga gambaran umum Kelurahan Teluk Kabung atau Sungai Pisang. Selanjutnya itu ada gambaran umum kelompok sadar wisata pesona Sungai Pisang Indah. Kelompok sadar wisata ini awalnya terbentuk dari keinginan pemuda Sungai Pisang dan tokoh masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mewujudkan dan memaksimalkan potensi wisata yang ada di Sungai Pisang. Karena sejak dibukanya wisata pulau yang ada di Sungai Pisang, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Sungai Pisang pada 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sektor wisata. Kelompok sadar wisata mempunyai tekad
untuk menciptakan 7 sabta pesona di kawasan wisata Sungai Pisang. Kelompok sadar wisata Sungai Pisang mempunyai peranan dan membantu memanajerial pengelolaan dan mengupayakan pembangunan infrastruktur penunjang wisata Sungai Pisang guna untuk mendukung kegiatan wisata yang ada di kawasan Sungai Pisang. Selanjutnya masuk kepada bab 5, temuan dan analisis data. Pertama itu ada variabel attraction atau atraksi. Pada indikator pertama yaitu keindahan alam. Bisa dikatakan keindahan alam merupakan hal yang melekat pada wisata kawasan Sungai Pisang ini. Kawasan ini mempunyai salah satu modal atraksi yang sangat menonjol yang bisa dimanfaatkan untuk berkembangnya wisata di daerah ini, khususnya untuk wisata bahari. Di kawasan Sungai Pisang sangat mengandalkan keindahan alamnya. Maka dari itu pengelolaan dan pengembangan terhadap wisata di daerah ini sangat diperlukan karena daerah ini memiliki potensi yang sia-sia jika tidak dimanfaatkan. Berikut adalah beberapa potensi keindahan alam yang berada di kawasan Sungai Pisang. Yang pertama itu ada panorama puncak Bukit Siboko. Pada panorama ini menyuguhkan pemandangan berupa gugusan pulau-pulau yang berada di kawasan Sungai Pisang serta hamparan laut lepas sehingga wisatawan yang datang ke puncak ini dapat menikmati pemandangan keindahan laut dari puncak bukit. Untuk menuju puncak bukit tersebut juga disuguhi oleh keindahan alam perbukitan. Yang kedua itu ada wisata pulau. Pada kawasan Sungai Pisang inilah yang sangat menonjol untuk wisata bahari di kawasan Sungai Pisang. Pada kawasan Sungai Pisang terdapat keindahan alam berupa pulau-pulau kecil. Adapun pulau-pulau yang terdapat di kawasan ini yaitu Pulau Pasempahan, Pulau Pamuntusan, Pulau Sikandah, Pulau Sukuai, Pulau Suwarna Dimpa, Pulau Pagang, Pulau Ujung Kapuri, dan Pulau Seronjong. Dan setiap pulaunya memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing, dan pemandangan alam yang disuguhkan juga berbeda-beda. Selanjutnya adalah atraksi budaya. Mengenai atraksi budaya yang ada di kawasan Sungai Pisang, kawasan Sungai Pisang mempunyai kebiasaan atau budaya-budaya yang bisa dijadikan sebagai modal atraksi seperti kegiatan budaya Limau Malongge dan juga ada kegiatan tolak bala yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Sungai Pisang dan hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat tersebut setiap tahunnya. Berdasarkan hasil yang peneliti temukan, kawasan wisata Sungai Pisang memiliki modal atraksi budaya yang bisa juga dijadikan sebagai potensi untuk mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan wisata. Dilihat adanya kebiasaan masyarakat yang masih kental dengan budaya-budayanya dan juga dengan adanya cerita-cerita legenda yang membuat kawasan ini memiliki nilai jual dari budaya yang juga tidak dimiliki setiap daerah. Dalam pengembangan atraksi budaya di kawasan ini bisa dijadikan salah satu hal yang ditonjolkan untuk menarik minat wisata di kawasan ini dan bisa dijadikan suatu potensi untuk berkembangnya wisata di kawasan ini. Namun dalam pengembangannya, masyarakat dan kelompok sadar wisata belum memfokuskan hal ini ke dalam agenda wisata di kawasan Sungai Pisang. Hal ini perlu dibenahi terlebih dahulu untuk bisa dijadikan salah satu agenda wisata yang bisa dinikmati oleh pengunjung, karena takutnya bisa merusak budaya atau kebiasaan masyarakat jika tidak dibenahi dengan matang dan dijadikan salah satu atraksi kegiatan wisata di kawasan Sungai Pisang tersebut. Selanjutnya adalah atraksi buatan. Berdasarkan hasil temuan peneliti tersebut, bisa kita lihat di kawasan Sungai Pisang sebenarnya memiliki modal atraksi buatan yang juga bisa dimanfaatkan. Dan atraksi buatan yang ada tersebut bisa dikatakan minim untuk diakses karena kebanyakan masyarakat masih bisa memanfaatkan potensi wisata seperti menjadi agen wisata dan penyeberangan dan lain-lain, dan bisa dikatakan belum memanfaatkan atraksi buatan tersebut sebagai potensi yang juga bisa menarik minat pengunjung untuk mengunjungi kawasan Sungai Pisang. Dan di kawasan ini juga belum ada promosi lebih terhadap atraksi buatan tersebut. Atraksi buatan tersebut bisa dikatakan masih sedikit dan dikelola oleh pihak pengelola pulau dan swasta yang menyewa pulau-pulau kecil di kawasan Sungai Pisang. Berdasarkan hal yang peneliti temukan, bisa dikatakan kawasan Sungai Pisang juga memiliki modal atraksi buatan, namun dalam hal ini masih belum bisa untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin karena pengelolaannya masih pribadi atau oleh pihak swasta saja yang mencari keuntungan. Untuk masyarakat dan kelompok sadar wisata dalam pengelolaan atraksi
buatan masih belum terfokus untuk pengembangan atraksi buatan yang bisa dikembangkan atau dibuat di kawasan Sungai Pisang. Bisa disimpulkan dari ketiga indikator tersebut, di kawasan wisata bahari Sungai Pisang pada umumnya memiliki ketiga modal yang disebutkan oleh Kupper sebagai unsur pengembangan destinasi wisata, yaitu keindahan alam, atraksi budaya, dan atraksi buatan. Namun untuk pengembangan yang dilakukan pada ketiga modal ini, pada indikator atraksi budaya belum dikembangkan menjadi salah satu atraksi wisata di kawasan Sungai Pisang karena takutnya masyarakat masuknya budaya luar dan mempengaruhi budaya mereka asli mereka yang berada di kawasan Sungai Pisang. Berikut adalah gambar-gambar dan foto-foto atraksi-atraksi yang ada di kawasan Sungai Pisang. Ada keindahan alam, atraksi buatan, dan atraksi budaya. Selanjutnya ada variabel accessibility atau aksesibilitas. Dan indikator pertama yaitu petunjuk arah. Petunjuk arah ke kawasan wisata bahari Sungai Pisang masih sulit untuk diakses karena tidak adanya pelang-pelang penunjuk arah langsung ke lokasi wisata. Untuk mempermudah wisatawan bisa mengandalkan peta atau Google Maps untuk menuju kawasan wisata bahari Sungai Pisang. Wisatawan juga bisa menyewa travel agent atau tour guide untuk mempermudah jalan dan untuk menuju kawasan wisata bahari Sungai Pisang. Untuk ke Sungai Pisang dari pusat kota harus melalui jalan lintas yang tidak terlalu sulit atau berbelit-belit untuk mengikuti jalan lintas tersebut. Untuk sampai ke kawasan wisata bahari Sungai Pisang, cukup mengikuti jalan lintas Padang Painan dan yang akan memakan waktu lebih kurang 1 jaman. Dan berdasarkan hasil yang penelitian, petunjuk arah yang berupa fisik masih tidak ada di kawasan Sungai Pisang. Namun untuk petunjuk arah secara umum bisa dicari melalui smartphone dikarenakan jalan menuju Sungai Pisang merupakan jalan lintas antar kota, jadi tidak sulit untuk ditemukan pada saat zaman modern saat ini. Pada indikator ini, kawasan wisata bahari Sungai Pisang masih kurang dalam indikator petunjuk arah, namun ini tidak menjadi hal yang terlalu berpengaruh untuk kegiatan wisata bahari di kawasan Sungai Pisang. Selanjutnya ada indikator akses transportasi. Untuk akses transportasi sendiri, dikarenakan Kota Padang merupakan ibu kota provinsi, Kota Padang memiliki semua akses seperti terminal, bandara, stasiun kereta maupun pelabuhan. Kawasan Sungai Pisang juga merupakan kawasan paling selatan Kota Padang. Ini bisa dikatakan sebuah daerah terpencil dan jauh dari pusat ibu kota. Untuk mengakses kawasan tersebut diperlukannya perjalanan sejauh 32 km dari pusat ibu kota. Namun terbantunya akses transportasi di kawasan Sungai Pisang ini diawali dengan perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2017. Mulai dilakukan perbaikan jalan di Kelurahan Teluk Kampung Selatan, Sungai Pisang. Perbaikan jalan ini merupakan program pemerintah yang didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pengembangan destinasi wisata Mande sebagai kawasan strategis pariwisata nasional yang diberi nama Kawasan Wisata Terpadu Mande. Dalam indikator ini, kawasan wisata bahari Sungai Pisang memenuhi indikator akses transportasi dikarenakan akses ke kawasan ini sudah memadai dan bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung. Selanjutnya ada indikator waktu dan biaya. Menurut hasil temuan dan observasi peneliti, waktu yang diperlukan untuk sampai di kawasan wisata bahari Sungai Pisang dari pusat ibu kota ialah lebih kurang 1 jam jika jalanan ramai lancar. Dan untuk karenakan di kawasan Sungai Pisang mengunggulkan wisata bahari, maka wisata yang sangat berpotensi yaitu wisata pulau. Untuk mengakses wisata pulau itu kita memerlukan penyeberangan menggunakan kapal-kapal atau bot penyeberangan. Estimasi waktu untuk penyeberangan setiap pulau itu berbeda-beda. Bisa menggunakan kapal dengan estimasi waktu lebih kurang 30 menit sampai 1 jam tergantung pulau mana yang akan dikunjungi karena jarak setiap pulau
dari pesisir pantai berbeda-beda. Dan untuk biaya yang diperlukan untuk berwisata di wisata bahari Sungai Pisang ialah pertama biaya perjalanan dari pusat ibu kota sampai Sungai Pisang lebih kurang 20.000 sampai 100.000 untuk pergi dan pulangnya, tergantung kendaraan pengunjung yang digunakan untuk pergi ke pusat tersebut. Selain itu, untuk menikmati wisata bahari di kawasan Sungai Pisang ada paket-paket wisata yang ditarif oleh agen-agen wisata. Biaya yang ditawarkan oleh setiap agen wisata berbeda-beda, namun rata-rata tidak terlalu jauh biaya per agen wisata tersebut. Berikut tabel biaya yang diperlukan untuk wisata bahari di Sungai Pisang. Tabel ini merupakan tabel rata-rata yang telah peneliti rata-rata. Selanjutnya ada indikator frekuensi transportasi. Untuk frekuensi transportasi di kawasan Sungai Pisang atau menuju Sungai Pisang, menurut observasi dari peneliti cukup ramai dikarenakan jalan menuju Sungai Pisang merupakan jalan lintas kota. Jalan lintas ini merupakan jalan lintas antar kota Padang dengan kabupaten pesisir selatan. Terdapat 2 jalur, salah satunya via Sungai Pisang, yang menjadikan jalan ke Sungai Pisang menjadi salah satu alternatif jalan untuk pergi ke kabupaten pesisir selatan. Dan berdasarkan hasil temuan peneliti, bisa dikatakan bahwa frekuensi transportasi di kawasan wisata bahari Sungai Pisang lancar, karena jalan ke Sungai Pisang juga menjadi jalan alternatif ke kabupaten pesisir selatan, sehingga dikatakan frekuensi transportasi di sini ramai dan lancar. Hal ini juga didukung dengan jalan yang sudah memadai, namun masih ada spot-spot yang curam yang harus berhati-hati melewatinya. Frekuensi transportasi yang ada di kawasan wisata bahari Sungai Pisang mendukung kegiatan wisata di kawasan tersebut. Ini juga didukung dengan akses jalan yang sudah bagus, alat transportasi yang sudah memadai, sehingga frekuensi transportasi di kawasan Sungai Pisang bisa dikatakan lancar. Jadi dapat disebutkan bahwa frekuensi transportasi pada variabel accessibility menurut Google di kawasan wisata bahari Sungai Pisang sudah terpenuhi. Selanjutnya ada variabel amenity atau amenities. Yang pertama itu ada indikator akomodasi atau tempat penginapan. Berdasarkan hasil yang peneliti temui, fasilitas akomodasi yang ada di kawasan wisata bahari Sungai Pisang sudah mencukupi, di mana sekarang masih dilakukan pengembangan dan penambahan fasilitas akomodasi yang ada di kawasan ini. Penginapan kebanyakan berada di pulau-pulau di kawasan Sungai Pisang, dikarenakan wisata tersebut yang menjadi primadona bagi pengunjung yang datang ke Sungai Pisang. Juga karena itu juga di tepian pantai Sungai Pisang cuma ada 1 penginapan, dan untuk penginapan yang berada di setiap pulau memiliki fasilitas yang cukup seperti WC di dalam, kipas angin, bantal dan selimut yang nyaman, dan fasilitas yang tergantung juga dengan harga sewa masing-masing kontesnya. Berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti dapat disimpulkan bahwa kawasan wisata bahari Sungai Pisang sudah memiliki fasilitas akomodasi. Namun dalam pengembangannya, kelompok sadar wisata pesona Sungai Pisang Indah masih berusaha dan berkoordinasi dengan pihak-pihak pemilik fasilitas agar fasilitas ini dapat mendukung kegiatan wisata yang ada di kawasan Sungai Pisang. Dan berikut adalah contoh gambar dari penginapan yang ada di kawasan Sungai Pisang. Selanjutnya ada indikator rumah makan atau food and beverage. Kawasan wisata bahari Sungai Pisang terdapat fasilitas rumah makan, restoran, ampera, dan kafe. Fasilitas tersebut merupakan milik pribadi. Belum ada dari pihak pengelola atau kelompok sadar wisata mempunyai fasilitas tersebut. Dengan adanya fasilitas ini tentunya mendukung kegiatan wisata di kawasan wisata bahari Sungai Pisang dan memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman mereka di lokasi wisata. Berikut adalah tabel jumlah restoran, rumah makan, warung atau kedai makan permanen yang ada di Kecamatan Bungus, termasuk Kelurahan Teluk Kabung Selatan atau Sungai Pisang. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kawasan Sungai Pisang memiliki fasilitas rumah makan dengan jumlah yang lumayan banyak, dan dapat dilihat juga dari data tersebut restoran yang paling banyak terletak di Kelurahan Teluk Kabung Selatan.
Di luar data tersebut masih banyak fasilitas lainnya yang mungkin tidak terdata seperti kafe atau tempat makan kecil lainnya yang berada di kawasan Sungai Pisang. Ini merupakan modal bagi kawasan Sungai Pisang untuk mendukung kegiatan wisata yang dilakukan di kawasan ini. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa kawasan wisata Bahari Sungai Pisang sudah memenuhi unsur rumah makan atau food and beverage dari indikator amenities yang dikemukakan oleh Koper. Dan fasilitas ini juga membantu kawasan ini sebagai suatu kawasan wisata. Namun untuk pengembangan dan pengelolaan fasilitas ini masih dilakukan oleh pihak-pihak pemilik fasilitas ini. Namun dalam pengembangannya, kelompok sadar wisata pesona Sungai Pisang Indah melakukan koordinasi terhadap fasilitas ini agar berkembang dan mendukung kegiatan wisata di kawasan Sungai Pisang. Selanjutnya ada indikator hiburan atau entertainment. Kawasan wisata Bahari Sungai Pisang yang menjadi daya tarik utamanya ialah keindahan alam dari daerah pesisir yang memiliki pantai dan gugusan-gugusan pulau yang kecil yang indah. Dan untuk menambah daya tarik di kawasan ini terdapat juga beberapa hiburan yang bisa dinikmati. Hiburan yang ada di kawasan ini seperti permainan air seperti snorkeling, diving, banana boat, speedboat, dan lain-lain. Tempat hiburan ini bisa dikatakan salah satu atraksi buatan yang dibuat untuk menambah daya tarik wisata di kawasan ini. Jadi atraksi buatan yang ada di kawasan wisata Bahari Sungai Pisang termasuk hiburan yang bisa ditemukan oleh pengunjung yang berkunjung di kawasan ini. Dalam hal ini, kelompok sadar wisata pesona Sungai Pisang Indah mengembangkan dan menambah fasilitas ini agar dapat mendukung kegiatan wisata dan menambah daya tarik wisata yang ada di kawasan Sungai Pisang. Dan dapat disimpulkan dari hasil temuan peneliti bahwa kawasan wisata Bahari Sungai Pisang memenuhi unsur amenities dalam indikator tempat hiburan. Namun perlu dikembangkan lagi agar dapat menambah daya tarik wisata di kawasan Sungai Pisang. Selanjutnya ada indikator tempat perbelanjaan atau retailing. Berdasarkan data yang telah dipaparkan dalam tabel ini, Kelurahan Kampung Selatan mempunyai fasilitas tempat perbelanjaan dengan total 81 buah terbagi ke minimarket, warung, dan toko oleh-oleh. Untuk tempat perbelanjaan ini dikelola oleh pribadi tanpa ikut campur dari kelompok sadar wisata. Namun ini akan mendukung kegiatan wisata yang ada di kawasan ini. Untuk minimarket atau swalayan belum tersedia di kawasan ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti karena kan daerah ini masih masuk daerah terpelosok dari Kota Padang. Kebanyakan yang ada di kawasan ini merupakan warung-warung atau kelontong yang dimiliki oleh masyarakat Sungai Pisang sebagai mata pencarian. Dalam pengembangan fasilitas ini, kelompok sadar wisata pesona Sungai Pisang Indah melakukan pelatihan dan mendukung kegiatan UKM seperti ini agar dapat mendukung kegiatan wisata yang berada di kawasan Sungai Pisang. Fasilitas ini termasuk salah satu fasilitas pendukung kegiatan wisata yang ada di kawasan Sungai Pisang dan juga sebagai penambah daya tarik di kawasan Sungai Pisang. Selanjutnya ada variabel ancillary service atau layanan tambahan. Fasilitas atau layanan tambahan ini merupakan hal yang tidak menambah minat orang untuk berkunjung ke sebuah destinasi wisata, namun fasilitas tambahan ini menambah kenyamanan lama wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Maka dari itu, fasilitas pendukung juga merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam pengembangan sebuah destinasi wisata. Contoh pendukung yang sangat diperlukan yaitu seperti WC, tempat sampah, pengadaan listrik, dan juga air. Di kawasan Sungai Pisang, di kawasan wisata Bahari Sungai Pisang, untuk fasilitas pendukung seperti WC, air bersih, dan yang lain-lain sudah tersedia dan juga di setiap pulaunya tersedia. Berikut adalah tabel dari beberapa fasilitas pendukung yang berada di kawasan wisata Bahari Sungai Pisang. Terdapat 5 puskesmas pembantu atau posyandu dan terdapat 3 masjid yang berada di pulau maupun di tepian pesisir pantai, dan juga terdapat 75 toko atau warung kelontong dan 1 menara telepon seluler.
Dan menurut Cooper, fasilitas pendukung juga merupakan salah satu unsur dalam pengembangan suatu destinasi wisata. Kawasan Sungai Pisang sudah memiliki fasilitas pendukung yang memadai, maka dari itu kawasan wisata Bahari Sungai Pisang memenuhi variabel ancillary service atau fasilitas pendukung yang dikemukakan oleh Cooper. Namun perlunya ada pengembangan terhadap indikator agar penambah kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke kawasan Sungai Pisang. Dalam hal ini, kelompok sadar wisata pesona Sungai Pisang Indah melakukan pengembangan dan perawatan terhadap fasilitas pendukung tersebut. Berikut adalah foto-foto yang peneliti dapatkan dari beberapa fasilitas pendukung yang berada di kawasan wisata Bahari Sungai Pisang. Terdapat musola, penyediaan air bersih, WC, dan penyediaan listrik, genset untuk pulau-pulau kecil, karena kan di pulau-pulau tersebut hanya mengandalkan genset untuk pengadaan listriknya. Selanjutnya lanjut ke bab 6 penutup. Pertama itu ada kesimpulan. Pada variabel attraction, peneliti menemukan bahwa kawasan wisata Bahari Sungai Pisang memiliki ketiga modal tersebut. Ketiga modal yang dimiliki ini bisa dikembangkan menjadi sumber pariwisata di kawasan tersebut. Dan pada variabel accessibility, peneliti menemukan kawasan wisata Bahari Sungai Pisang sudah memiliki accessibility yang memadai dan mendukung kegiatan wisata yang akan dilakukan di kawasan tersebut. Dan pada variabel amenities, peneliti menemukan kawasan wisata Bahari Sungai Pisang memiliki amenities yang cukup dan mendukung kegiatan wisata di kawasan tersebut. Pada setiap pulau juga mempunyai fasilitas seperti kedai makan kecil maupun kafe. Jadi kawasan Sungai Pisang memiliki fasilitas food and beverage yang cukup dan memadai. Pada indikator ini masih dikembangkan oleh kelompok sadar wisata agar menambah kenyamanan dan daya tarik wisata yang dari kawasan Sungai Pisang. Dan pada variabel ancillary service, kawasan Sungai Pisang memiliki sarana dan fasilitas yang mendukung kegiatan wisata seperti puskesmas, tempat ibadah, warung, dan menara telepon seluler. Fasilitas yang mendukung kegiatan wisata seperti listrik, toilet umum, dan air bersih yang ada di wisata juga ada di kawasan tersebut dan di setiap pulau yang berada di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kawasan wisata Bahari Sungai Pisang secara umum memenuhi unsur-unsur sebuah destinasi wisata untuk dikembangkan menurut teori unsur pengembangan destinasi wisata menurut Cooper, atau disebut dengan formula 4A, attraction, accessibility, amenities, dan ancillary service. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama itu perlunya ada penguatan terhadap organisasi sadar wisata pesona Sungai Pisang Indah di kawasan ini untuk memperjelas tugas atau fungsi mereka dalam pengembangan wisata Bahari di kawasan Sungai Pisang. Penguatan organisasi ini bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh pihak akademisi dalam hal pengabdian masyarakat. Kedua itu perlunya ada perhatian lebih dari pemerintah terkait pengembangan wisata Bahari di kawasan Sungai Pisang dengan cara pelatihan dan sosialisasi tentang pengembangan atau pembangunan wisata, dan juga masyarakat atau organisasi seperti kelompok sadar wisata perlu juga untuk lebih berkoordinasi dalam pengembangan wisata Bahari di kawasan Sungai Pisang agar konsep pengembangan wisata Bahari di kawasan Sungai Pisang berjalan lebih baik. Selanjutnya ada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan wisata di kawasan Sungai Pisang diharapkan mampu berkoordinasi dan mempertahankan konsep dalam pengembangan wisata Bahari di kawasan Sungai Pisang, terutama dalam hal citra wisata dan aspek lingkungan agar wisata Bahari bisa terjaga kelestariannya dan berkembang lebih baik. Selanjutnya masih perlu dilakukannya pengembangan terhadap modal, saran, dan fasilitas dan hal-hal yang mendukung kegiatan wisata di tempat wisata, di mana nantinya akan meningkatkan daya tarik wisata Bahari di kawasan Sungai Pisang. Juga diperlukan promosi yang lebih terhadap wisata Bahari di kawasan Sungai Pisang yang memiliki potensi yang sia-sia jika tidak dimanfaatkan. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk terima kasih lagi saya kepada pembimbing dan penguji yang telah menyaksikan video presentasi skripsi saya. Sekian dan terima kasih.